Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru-guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini, saya melakukan wawancara dengan kedua kepala sekolah di sekolah yang ada di sekitar sini, yaitu Kepala Sekolah SLB Negeri Grobogan Bapak Ruslan Abdul Goni dan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pengkol Ibu Marifatul Hasanah. Berikut wawancara dengan Bapak Ruslan Abdul Goni, Kepala SLB Negeri Grobogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ruslan, mohon izin pada kesempatan kali ini mau melaksanakan wawancara mengenai kasus yang mungkin Pak Ruslan pernah alami atau mungkin hadapi, yang meliputi nanti ada dilema etika dan mungkin juga ada terkait dengan bujukan moral seperti itu. Berkenan ya Pak? Ya. Nanti. Ini langsung dimulai saja. Untuk kasus Pak, mungkin Pak Ruslan selama ini pernah menghadapi salah satu kasus di mana itu merupakan dilema etika atau dilema atau bujukan moral. Mungkin kasusnya bisa dijabarkan Pak kasusnya. Ya, jadi ada pegawai yang mengalami indisipliner atau dalam pandangan kepegawaian ya kecenderungan ke arah kurang disiplin begitu ya. Yeah. Nah itu terjadi pada beberapa pegawai yang memang mungkin entah karena itu sudah karakter atau memang cara kerjanya demikian. Tapi yang jelas itu harus disikapi dengan sikap yang baik dan harus bisa membantu mencarikan jalan keluar. Kemudian berkaitan dengan kasus yang lain juga ada permasalahan yang berkaitan dengan nama baik dari pegawai kami juga harus menyelesaikan dengan baik ya, dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya dari lingkungan atau dari rekan kerja dan sebagainya agar didapatkan suatu permasalahan itu menjadi jelas begitu. Sehingga bisa diambil sikap yang tepat dan tidak merugikan pegawai-pegawai yang ada. Berarti secara garis besar terdapat permasalahan terkait indisipliner atau kurang disiplin ya Pak, sama permasalahan yang terkait dengan nama baik, dengan cara jalan keluarnya yaitu mencari informasi sebanyak-banyaknya dan dari informasi sebanyak-banyaknya tadi diharapkan nanti dapat diambil suatu keputusan yang terbaik ya Pak. Yeah. Oke. Saya lanjutkan Pak, mungkin selama ini Bapak Ruslan itu mengidentifikasi kasus. Nah, kasus yang merupakan dilema etika atau moral Pak, atau menurut Bapak mungkin yang mana yang lebih sering Bapak hadapi? Etika yang kurang baik dan masih terus berjalan ini adalah ketika merokok di sekolah. Jadi di lingkungan sekolah masih ada beberapa rekan pegawai yang dengan sengaja merokok di areal sekolah dan dengan terang-terangan merokok sambil berjalan. Nah itu kan tidak menepati
tata tertib atau menjadi masalah bagi sekolah tentunya. Nggih. Karena sekolah kan ingin mewujudkan lingkungan yang sehat, lingkungan yang bebas dari rokok, asap rokok, dan sebagainya. Nggih. Berarti lebih ke peraturan tata tertib yang dilanggar oleh Iya, orang guru nih, Pak. Berarti itu lebih ke hal yang baik dan benar dan salah nih, Pak, berarti. Kalau misal Pak ada hal yang benar dan benar, mungkin kalau kita ambil kasus murid ya Pak, murid itu sebenarnya jarang masuk, tapi dia berprestasi. Nah itu kan sebenarnya juga benar, tapi juga tidak terlalu melanggar aturan gitu Pak. Nah itu jadi kaitannya dengan kondisi yang sama-sama positif. iya, kalau Jadi ada dua permasalahan yang positif yang kita harus bisa sikapi dengan baik. nggih, Itu permasalahan itu jangan menjadikan kita itu menjadi terbebani. Jadi carilah mana yang paling bisa dimunculkan untuk bisa diselesaikan dengan baik, dan mana yang bisa dari kebaikan itu yang bisa mendukung apa yang menjadi program sekolah. Jadi contoh misalkan ada anak yang tidak atau mungkin beberapa kali tidak masuk sekolah tapi dia berprestasi, tentu kita harus melihat dari berbagai sisi. Apakah anak itu karena letak rumahnya jauh, atau kondisi keluarganya yang kurang baik, atau karena kesehatan anak tersebut. Nah itu perlu diobservasi dengan baik, sehingga nanti yang hal-hal yang muncul adalah kebaikan semuanya. Begitu. Berarti ketika Bapak mau mengambil keputusan tetap mencari lebih jauh dulu ya Pak, iya, masalahnya seperti apa? Sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber. Iya. Kemudian Pak, untuk mungkin kalau selama ini kita tidak berpedoman pada teorinya Pak untuk pengambilan keputusan. Nah, mungkin Bapak punya cara tersendiri Pak, atau langkah-langkah atau prosedur dalam menyelesaikan berbagai masalah tersebut. Menurut Bapak langkah-langkahnya seperti apa Pak? Kalau dari segi urutan. Kalau di dalam langkah-langkah penyelesaian itu, pertama kan kita identifikasi dulu permasalahan atau hal-hal yang sedang muncul kaitan itu dengan masalah atau dengan mungkin sifatnya yang sedang trending dan sebagainya. Itu kita identifikasi terlebih dahulu. Kemudian setelah diidentifikasi, kita klasifikasikan hal-hal yang yang bisa mendukung dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Kemudian dari beberapa klasifikasi tersebut atau penggolongan tersebut, kita juga mengambil beberapa referensi, baik referensi itu yang bersifat kajian secara pedagogik atau kependidikan, atau mungkin kita sharing dengan rekan-rekan kerja sehingga didapatkan suatu konklusi atau dapat suatu jalan keputusan yang akan diambil itu akan lebih akurat begitu. Jadi pertama diidentifikasi, kemudian diklasifikasikan, setelah diklasifikasikan kemudian di-share sama-sama atau dibahas secara bersama-sama dalam tanda kutip. Dibahas yang dalam konteks yang bisa membangun begitu, bukan yang dalam konteks untuk menjatuhkan dan sebagainya. Nah setelah didapatkan itu
selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan keputusan tersebut. Nah, keputusan itu nanti terus dipublikasikan. Berarti tahapannya seperti tadi ya Pak, ada identifikasi, klasifikasi, kemudian ada sharing juga dengan rekan, sehingga dimunculkan ada mungkin hal-hal baik atau beberapa opsi-opsi, kemudian ada pengambilan keputusan. Kemudian Pak, yang berikutnya, menurut Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi, yang benar dan benar tadi? Yang efektif itu ya diantaranya adalah satu, kita sering mengingatkan kepada rekan-rekan dengan tidak menyinggung perasaan, tetapi bisa istilahnya mengurangi ke hal-hal yang kurang baik tersebut atau etika yang kurang disiplin tersebut. Kemudian yang berikutnya, kita juga memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk berbagi atau dalam konsep bisa menyampaikan hal-hal yang menjadi kendala atau permasalahan dirinya begitu. Jadi memang yang paling efektif adalah kita mau tidak mau sering menegur dan menegakkan tata tertib itu tadi. Tata tertib yang sudah disepakati ya Pak tentunya ya. Oke Bapak, terima kasih. Kemudian Pak, yang berikutnya, hal apa yang mungkin selama ini menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama di kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika tadi? Tantangan yang sering jadi tantangan itu biasanya satu, mereka yang karena sudah senioritas dan merasa bahwa mereka punya mungkin pengalaman yang banyak, punya kinerja yang sudah lama begitu. Jadi mereka merasa bahwa saya kebaikannya sudah banyak kayak gitu, masa melakukan hal-hal seperti itu tidak boleh misalkan begitu. Satu. Kemudian yang kedua, tantangannya adalah budaya malu itu. Jadi budaya malu yang memang harus terus digalakkan atau ditekankan, sehingga dengan pelan-pelan nanti akan tercipta ketertiban, tata tertib ya dalam pelaksanaannya. Berarti ada dua, yang pertama tadi senioritas, dan kemudian ada budaya malu yang mungkin harus digalakkan lagi supaya tercipta dari dirinya sendiri Pak, dalam memenuhi etika-etika yang ada. Kemudian Bapak, yang berikutnya, mungkin Bapak punya jadwal atau terutama dalam penyelesaian kasus dilema etika itu, apakah mungkin Bapak itu langsung menyelesaikannya atau mungkin ada prosedurnya yang mungkin Bapak lalui Pak? Ya, jadi kalau di dalam penyelesaian suatu permasalahan seperti kurang disiplinnya pegawai seperti itu, biasanya ada dua bentuk. Yang pertama itu secara berkelompok, jadi istilahnya sambil berkumpul bersama membahas sesuatu, kita berikan semacam yang berkaitan dengan kedisiplinan begitu. Jadi untuk
yang secara kelompok ini tidak kita sampaikan secara pribadi, tapi secara keseluruhan untuk semuanya saja. Jadi contoh misal ada yang kurang disiplin di dalam sekolah, masih merokok misalkan begitu, itu kita sampaikan di dalam forum seperti rapat, itu kita sampaikan atau diskusi kelompok. Kemudian yang secara pribadi juga kita panggil personil yang memang harus istilahnya ditertibkan, jadi agar mereka juga tidak merasa malu, sekolah juga bisa tata tertibnya dilaksanakan. Oh, ini. Ini Pak, tadi berarti ada secara kelompok atau mungkin saat rapat diingatkan tanpa menyebutkan yang bersangkutan ya Pak, berarti kalau yang itu. Kemudian ada juga yang secara pribadi jika itu permasalahan pribadi. Kemudian Pak, mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, faktor yang membantu itu diantaranya jadi satu, bahwa para pegawai itu masih istilahnya memiliki loyalitas kepada sekolah atau lembaga atau dengan pekerjaannya. Jadi dia tetap walaupun masih kadang-kadang melakukan, tapi kadang-kadang kalau ingat tidak melakukan lagi begitu. Tapi tatkala sudah lupa dan itu memang harus terus diingatkan ya. Jadi itu. Kemudian yang perlu dibahas itu dengan para pegawai itu adalah agar semangat mereka itu tetap di dalam bekerja itu tetap loyalitas, kemudian integritasnya juga terjaga juga. Iya Bapak, terima kasih. Kemudian Pak, yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, mungkin ada pembelajaran atau mungkin hal-hal yang bisa Bapak petik terkait pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait dilema etika tersebut Pak? Ya, untuk pembelajaran atau hasil dari pembelajaran ini berarti bahwa namanya disiplin itu harus terus dilatih atau terus dibiasakan, walaupun sedikit demi sedikit, dimanapun tempatnya, walaupun mungkin sedang istirahat atau sedang tidak di dalam kelas, tetap harus dilaksanakan dengan penuh konsekuensi tadi. Kemudian di dalam hasil pembelajaran ini bahwa jika pegawai itu ingin kinerjanya diakui baik, maka mau tidak mau dia juga harus melaksanakan tata tertib dengan baik gitu. Jadi kalau ingin istilahnya mendapatkan nilai kategori baik ya dari atasan, ya mau tidak mau harus mengikuti loyalitas yang ada itu tadi. Iya Bapak, berarti ada dua hal. Yang pertama namanya yang tadi disiplin harus dibiasakan supaya ada dalam diri pegawai. Kemudian jika pegawai ingin kinerjanya dinilai baik, maka pegawai tersebut juga harus loyal dan sesuai dengan tata tertib nih Pak tadi. Oke Bapak, mungkin hanya itu terkait wawancara kali ini. Atas mungkin ini masih sedikit Bapak yang saya sampaikan, atau mungkin banyak kurangnya terkait
wawancara kali ini. Atas sharing-sharing dari Bapak Ruslan, saya mengaturkan banyak terima kasih. Semoga nanti apa yang telah Pak Ruslan sampaikan tadi dapat menginspirasi saya sendiri dan juga mungkin teman-teman dari guru-guru lainnya, sehingga ke depan sekolahan, khususnya di sekolah ini, jadi sekolahnya lebih baik lagi, dan juga mungkin sebagai pedoman atau contoh baik juga bagi sekolah-sekolah lain untuk menjalankan organisasi menjadi yang lebih baik, lebih sehat, dan kedepannya tetap sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Pak. Ya mungkin Pak, cukup sekian. Ya, sama-sama ya. Ini dapat saya sampaikan. Matur nuwun sangat atas kesempatan yang diberikan Pak Ruslan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah wawancara dengan Ibu Marifatul Hasanah, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pengkol. Berikut merupakan wawancaranya. Assalamualaikum Bu Marifatul. Waalaikumsalam Pak Zuri. Selamat pagi. Mohon maaf Bu mengganggu waktunya Ibu. Kali ini saya dari calon guru penggerak ingin mewawancara Ibu terkait dilema etika dan bujukan moral. Apakah Ibu berkenan Bu? Ya, siap Pak Zuri. J. Selama saya bisa membantu, saya akan membantu. J. Matur nuwun Bu. Oke. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan ya Bu yang mungkin bisa Ibu jawab, sehingga nanti bisa menambahkan wawasan bagi saya terutama, dan juga mungkin rekan-rekan lainnya. Mungkin yang pertama, Bu Marifatul pernah menghadapi kasus nopo Bu? Sebenarnya tuh kasus itu banyak sekali ya. Saya kalau yang kasus kemarin itu hari Senin saat upacara, itu ada anak yang tidak memakai atribut lengkap. Kemudian saya tunjuk, kemudian saya saya hukum untuk berdiri di depan tidak dengan barisan yang lainnya. Anak tersebut tidak membawa topi. Oh gitu. Tetapi saat berlangsungnya upacara, anak tersebut itu menangis. Nah, saat selesai upacara, saya tanya kepada anak tersebut. Ternyata topinya itu disita oleh guru kelasnya. Oh, malah guru kelasnya. Iya, setelah itu saya panggil guru kelasnya, ternyata benar, dan guru kelasnya tersebut tuh lupa tidak mengembalikan. Karena saat pembelajaran kemarinnya itu topinya itu buat lempar temannya, kemudian dilempar lagi, ada temannya yang nangis, akhirnya disita. Nah, Senin itu lupa, sebelumnya itu belum dikembalikan oleh guru kelasnya. Nah, saat itu saya merasa bagaimana ya, tadi saya kok langsung menghukum anak tersebut. Sebenarnya salahnya kan tidak hanya pada anak, tetapi pada guru kelasnya juga. Kok saya langsung tidak bertanya kepada anak tersebut, langsung saya hukum. Nah itu permasalahan yang baru saja kemarin terjadi. Jadi kasusnya tadi ada anak yang Bu, yang acara kemudian nggak pakai topi, ternyata topinya disita oleh gurunya. Gurunya lupa belum mengembalikan dari Sabtu itu. Ya Bu. Kemudian Bu, pertanyaan berikutnya, mungkin selama ini Bu Marifatul pernah mengidentifikasi kasus contohnya tadi yang Bu Marifatul alami tadi, kira-kira itu kasus dilema etika atau bujukan moral? Kalau menurut saya itu dilema etika ya. Yang pertama kan anak tersebut salah. Benar bahwa anak tersebut salah tidak membawa topi. Kemudian benar sesuai aturan, karena anak tersebut tidak membawa topi, akhirnya saya hukum. Padahal kan seharusnya saya tanya dulu kebenarannya anak tersebut itu tidak memakai topi itu karena apa. Seperti itu ya Bu. Kemudian Bu, mungkin selama ini saat Ibu Marifatul mengambil sebuah keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, itu gimana Bu proses Ibu mengambil keputusan tersebut?
Saya dalam mengambil keputusan itu saya musyawarahkan dulu dengan rekan guru. Kemudian kita cari solusi dari permasalahan tersebut. Jika solusi tersebut itu benar-benar tepat, maka ya kita sepakati hasil keputusan itu, hasil tersebut yang sudah dimusyawarahkan bersama-sama dengan semua pihak. Oh begitu nih Bu. Kemudian Bu, kalau dalam pengambilan keputusan tadi itu mungkin untuk permasalahan yang cukup besar ya Bu. Tapi ketika mungkin ada permasalahan yang menurut kita, oh ini harus segera diputuskan, itu menurut Ibu gimana Bu langkah-langkahnya? Kalau untuk segera diputuskan, kemarin kan saya kan jadi angkatan 9 ya. Saya kemarin baru saja belajar tentang 4 paradigma pengambilan keputusan, kemudian ada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan dan 9 langkah dalam mengambil keputusan. Nah, kalau kita harus mengambil keputusan yang tepat, maka saya akan menggunakan prinsip tersebut. Prinsip-prinsip yang sudah prinsip-prinsip tersebut, kemudian langkah-langkah yang tepat itu bagaimana. Oke, mantap sekali ini berarti. Kemudian Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama di kasus-kasus dilema etika tersebut? Iya, pengambilan keputusan selama ini yang menurut saya efektif ya musyawarah untuk mufakat. Iya, karena kita dimusyawarahkan, menghargai pendapat mungkin berbeda-beda dari rekan guru. Karena berbeda-beda, kemudian kita musyawarahkan, kita cari solusi yang tepat. Nah, menurut saya itu ya musyawarah untuk mufakat itu, Pak. Oke, berarti tetap melibatkan rekan-rekan yang lainnya atau pihak-pihak terkait untuk memecahkan masalah tersebut gitu. Iya. Kemudian Bu, mungkin ada hal-hal apa saja yang menjadikan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, menurut saya itu tantangan tetap ada, nggih. Kadang gini, kita musyawarah, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, kita akan cari suara terbanyak. Nah, kadang itu resikonya ada yang tidak setuju, mungkin melaksanakan keputusannya itu dengan setengah hati. Jadi mungkin dalam menerapkannya ya ada sebagian yang tidak setuju, ada yang setuju ya. Karena itu hasil keputusan ya kita laksanakan bersama-sama. Jadi tadi mungkin ada yang tidak setuju dan ada yang setuju, dan mungkin setujunya tidak murni dari hati juga ya Bu. Tapi kan namanya musyawarah mufakat ya, keputusannya sudah diputuskan ya bagaimanapun harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab ya. Tapi hal tersebut menjadikan tantangan bagi Ibu ya. Iya. Kemudian Bu, yang berikutnya, apakah Ibu memiliki jadwal, terutama dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya atau bagaimana, dan bentuk prosedurnya itu seperti apa Bu? Ya. Kalau saya itu saat ada masalah, sebisa mungkin saya harus segera menyelesaikan. Kalau tadi jadwal ya? Kalau mungkin ada jadwal. Kalau jadwal itu tidak ada. Jadi kalau ada masalah ya segera kita cari solusi permasalahannya dengan cara mencari informasi yang tepat. Informasi yang tepat, data yang tepat, akurat, kemudian kita baru bisa mengambil keputusan. Berarti tadi ada segera menyelesaikannya ya Bu. Kemudian Bu, yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor lain Bu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan, terutama di kasus dilema etika tersebut? Ada, terutama rekan guru. Rekan guru itu banyak sekali memberi bantuan dalam mencari solusi permasalahan. Selain guru, mungkin dalam lingkungan sekolah, saya juga pernah dibantu oleh komite sekolah dalam menyelesaikan masalah. Oh, berarti ada rekan guru yang terlibat dan juga ada komite juga ya Bu? Selain itu juga pengawas sekolah. Jadi kalau ada apa-apa saya juga minta pertimbangan sama pengawas sekolah. Terus sekali, mantap nih, kan namanya juga organisasi gitu. Iya, banyak sekali permasalahan di lingkup sekolahan sebenarnya. Memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Iya, tapi kita harus berusaha untuk bijak dalam pengambilan keputusan. Nah ini Bu, yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, mungkin ada pembelajaran atau hal apa yang bisa Ibu petik mengenai pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Iya,
pengambilan keputusan karena saya itu kurang lebih 1 tahun menjadi kepala sekolah ya. Awalnya itu saya merasa dalam mengambil keputusan itu benar apa tidak, disetujui apa tidak, disukai apa tidak, itu menjadi apa ya, yang membimbangkan saya, tadi keputusan saya sudah tepat apa belum ya. Nah kemarin saya kan baru saja mendapatkan ilmu yang di modul 3.1 tentang apa ya, pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ya. Ya, saya berusaha menerapkan dalam mengambil keputusan menggunakan 4 prinsip pengambilan keputusan. Kemudian keliru ya, 3 prinsip ya? 4 paradigma. Oh ya, 4 paradigma. 4 paradigma dalam pengambilan keputusan, kemudian 3 prinsip ya, 3 prinsip dalam pengambilan keputusan seperti prinsip berbasis keadilan ya. Kemudian juga ada prinsip berbasis rasa peduli ya. Ya. Kemudian saya juga akan berusaha menerapkan 9 langkah dalam mengambil keputusan agar mendapatkan keputusan yang tepat, yang bermanfaat dan benar-benar bijak untuk semua. Oh iya, mantap sekali Bu Marifatul. Dari materi yang sudah didapat langsung dieksekusi ya Mawar. Iya, berusaha diterapkan dalam kehidupan dan organisasi yang Ibu pimpin. Iya, ternyata kan dalam mengambil keputusan kita kan tidak apa ya, tergesa-gesa atau terburu-buru, oh harus begini, tetapi banyak sekali yang harus kita pelajari dalam pengambilan keputusan. Ya. Iya, Ibu, terima kasih atas waktunya yang telah Ibu berikan. Mungkin beberapa pertanyaan tadi bisa menambahkan wawasan bagi saya, calon guru penggerak, dan mungkin nanti juga bisa menambah wawasan bagi rekan-rekan lainnya, dari mana nanti mungkin ada permasalahan, ada kasus, sehingga dalam penyelesaiannya menjadi lebih efektif. Matur nuwun sangat atas kesempatannya sekali lagi Bu. Ya, sama-sama. Semoga nanti kedepannya organisasi yang Ibu pimpin bisa menjadi lebih baik dan sukses semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Zuri atas doanya. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah melaksanakan wawancara dengan 2 kepala sekolah tersebut, saya kemudian melakukan analisis dan refleksi. Berikut adalah analisis dan refleksi yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru-guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SLB Negeri Grobogan, Bapak Ruslan Abdul Ghani, dan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pengkol, Ibu Marifatul Hasanah. Berdasarkan hasil wawancara kepada kedua kepala sekolah tersebut, saya menemukan hal-hal menarik, di mana setiap kepala sekolah selalu memiliki ciri khas atau cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di sekolahnya atau di instansinya tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara tersebut, saya menemukan bahwa terdapat kepala sekolah yang sudah mulai menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di sekolahnya. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa kedepannya kepala sekolah tetap akan menggunakan cara-cara atau pendekatan-pendekatan yang lebih persuasif kepada anak buah atau rekan kerja ataupun murid yang dihadapinya, sehingga setiap permasalahan dapat terselesaikan dengan baik dengan berdasarkan musyawarah mufakat, dan mencoba menerapkan penggunaan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Berdasarkan pengalaman yang saya peroleh dari wawancara 2 kepala sekolah tersebut, saya juga akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan prinsip, paradigma, dan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga keputusan yang diperoleh
dapat memuaskan seluruh pihak, dan keputusan tersebut adalah keputusan yang bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Selain itu, saya juga akan menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya, dimulai dari lingkungan yang terdekat, yaitu lingkungan kelas saya sendiri, meliputi permasalahan-permasalahan yang dihadapi murid, dan juga lingkungan sekolahan yang lebih luas tentunya untuk mendapatkan solusi-solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi atau yang terdapat permasalahan di sekolah saya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan demonstrasi kontekstual 3.1 ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dan apa yang telah disampaikan oleh kepala sekolah tadi dapat menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, guru-guru hebat.